Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrianti Handayuningsih dari kelas akuntansi syariah 5E dengan NIM 185221147 di video akuntansi manajemen observasi UMKM. Nah, teman-teman, sebelum kita jauh untuk menjelaskan tentang apa yang sudah saya teliti, ini kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu UMKM? Ya, UMKM atau usaha mikro kecil menengah adalah istilah umum dalam khasanah ekonomi yang merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Nah, dalam observasi ini saya akan meneliti sebuah usaha yaitu digital printing. Digital printing itu adalah sebuah metode percetakan dari gambar berbasis digital yang biasanya berupa berkas, kemudian bisa langsung dicetak di berbagai media secara instan dan cepat. Secara lebih umum dapat disimpulkan sebagai proses cetak gambar yang sudah didesain menuju ke material atau media fisik. Nah, digital printing yang saya observasi adalah DA Advertise. Ini beralamat di Kartosuro, Sukoharjo. Nah, DA Advertise ini memproduksi banyak produk nih, teman-teman. Nah, ada gantungan kunci, pin peniti, muk custom, jam dinding custom, bisa juga cetak sertifikat, cetak kalender, dan cetak brosur. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu tergantung pada setiap produk. Yang pertama ada gantungan kunci, itu memerlukan kaleng pin, mika pin, gantungan kunci aluminium. Yang kedua, muk custom itu ada membutuhkan muk polos dan gambar atau pola yang akan di print ke muknya. Yang ketiga ada pin peniti, bahan-bahannya itu kaleng pin, mika pin, dan peniti. Terakhir, untuk cetak sertifikat dan cetak brosur, itu untuk sertifikat kita pakai dua kertas. Untuk kertas sertifikat yaitu linen dan AC 260. Untuk kertas brosur itu, untuk brosur kita pakai kertas brosur. Teman-teman, apa nih masalah yang akan kita bahas di sini? Ya, pendapatan menurun akibat pandemi COVID-19. Mengapa demikian? Karena usaha digital printing ini dimanfaatkan oleh kegiatan yang melibatkan banyak orang seperti misalnya seminar nasional. Nah, dalam seminar biasanya panitia itu membagikan fasilitas berupa sertifikat cetak yang cukup banyak untuk para peserta seminar nasional. Nah, selama pandemi COVID-19 ini, kegiatan seminar yang biasanya dilakukan secara offline lebih banyak dialihkan ke dalam seminar online melalui tatap muka online yang secara tidak langsung fasilitas sertifikat cetak beralih ke e-sertifikat. Nah, begitupun dengan produk lainnya yang digunakan untuk kenang-kenangan, ini juga menurun, teman-teman, karena beberapa kegiatan offline yang dialihkan ke kegiatan online. Alternatif pilihan untuk masalah penurunan omset akibat pandemi COVID-19 ini yang pertama adalah membuat produk baru yang sedang ramai dibutuhkan masyarakat. Wah. Yang kedua, menggunakan jasa sosial media sebagai media pemasaran. Nah, yang ketiga, menurunkan harga produk atau dengan promo agar pelanggan tertarik. Kita bahas satu persatu ya. Identifikasi biaya satu persatu. Kita bahas yang alternatif pertama, yaitu membuat produk baru yang sedang ramai dibutuhkan masyarakat. Yang pertama ada masker. Tidak dapat dipungkiri lagi kalau masker adalah sebuah produk yang sedang kita butuhkan pada saat ini di era pandemi COVID-19, di era new normal ya. Nah, kita dapat membuat masker. Nah, masker itu sendiri memerlukan bahan kain warna hitam atau warna lain yang kita dapat anggarkan sekitar 20.000
untuk per meter kainnya dan dapat digunakan untuk kira-kira membuat 3 masker custom. Nah, yang kedua, yang produk baru yang kedua itu brosur atau banner yang temanya adalah seruan untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, mematuhi protokol kesehatan agar kita dapat mengurangi dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, untuk kertas brosur 100 lembar ukuran A4 kita sekitar 36.000 dan banner per meternya itu sekitar 17.000. Nah, produk yang ketiga adalah Polaroid. Nah, untuk kita yang sering di rumah, ya sering aktivitas di rumah, apalagi yang sering aktivitas di kamar, ya pasti kan bosen kan di dalam rumah terus, di kamar terus. Kalau dekorasi rumah atau kamar kita begitu-begitu aja nih teman-teman. Nah, salah satu alternatif yang bisa kita lakukan adalah mendekorasi ulang ruangan kita atau kamar kita. Salah satunya bisa dengan foto Polaroid nih. Daripada ditaruh di HP nanti bisa gabus hilang, ya mending dicetak kita tempel di dinding. Bisa cantik banget tuh teman-teman. Nah, untuk satu foto ukuran 2R itu sekitar 400 sampai 500 rupiah. Murah banget kan, udah bagus, kualitas bagus, foto kita bisa lihat terus, murah lagi. Nah, untuk alternatif yang kedua, menggunakan media sosial sebagai media pemasaran. Nah, ini udah nggak asing lagi nih teman-teman di kita kan. Kalau media sosial itu benar-benar nggak bisa lepas lah dari kita untuk sekedar mencari hiburan, untuk mencari berita, untuk info-info terkini tentang apapun. Itu kita pakai sosial media kan biasanya. Nah, keberadaan media sosial itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin nih teman-teman untuk pemasaran produk kita. Dengan biaya yang terjangkau, bahkan hanya modal kuota internet atau wifi, kita tetap bisa memasarkan usaha meski tidak perlu keluar rumah ya. Dengan biaya yang sangat terjangkau dan daya jangkau dari sosial media yang sangat besar, bisnis bisa tetap berjalan selama produk yang dihasilkan menarik minat masyarakat. Selain itu, penggunaan media sosial dalam pemasaran juga dapat menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita nggak perlu keluar rumah, kita di dalam rumah kita pencet-pencet smartphone, nah kita udah bisa mempromosikan nih teman-teman produk apa sih yang akan kita tawarkan gitu. Nah, untuk alternatif yang ketiga, menurunkan harga produk agar pelanggan tertarik. Ini bisa juga kita lakukan seperti promo ya teman-teman, promo-promo beli 2 gratis 1 atau potongan berapa persen. Nah, begitu. Strategi penurunan harga ini jika tidak dilaksanakan secara hati-hati akan membawa dampak buruk pada produk dan usaha ke depannya. Nah, harapan dari strategi penurunan harga ini adalah volume penjualan akan meningkat karena ada penurunan harga ya. Sehingga dengan profit margin yang tipis, usaha bisa bertahan. Nah, dari ketiga ini kira-kira alternatif apa ya teman-teman yang akan kita pilih? Nah, keputusan yang akan kita pilih adalah yang pertama, membuat produk baru yang sedang ramai dibutuhkan masyarakat. Meskipun kita istilahnya keluar dari zona aman nih kita teman-teman, kita coba produk baru nih, tapi bisa menjadi sebuah inovasi yang menguntungkan nih untuk kita di masa new normal seperti ini atau di masa sekarang ya. Yang kedua adalah menggunakan media sosial. Nah, selain harganya terjangkau ya, tidak perlu biaya yang banyak dan juga jangkauannya sangat luas teman-teman untuk mempromosikan atau memasarkan produk kita ke masyarakat, ke pelanggan. Jangkauannya sangat luas. Nah, jadi itulah alternatif yang bisa kita pilih untuk tetap mempertahankan bisnis kita di era pandemik meskipun sempat ada penurunan omset karena banyak kegiatan-kegiatan online yang dilakukan karena untuk mengganti kegiatan offline yang tidak bisa dilaksanakan nih teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita ada video bagaimana
proses untuk membuat MOOC custom nih teman-teman setelah ini ya. Nah, sudah melihat bagaimana proses pembuatannya. Terima kasih teman-teman untuk semuanya yang sudah mendengarkan, melihat, menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan itu bisa diterima ya. Semoga teman-teman bisa paham dan mohon maaf atas segala kekurangan, baik kurang dari penyampaian, kekurangan dari materi, atau kekurangan dari videonya. Saya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa komen positif juga. Nah, video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa di-share ke teman-teman yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.